Wah, nah jatuhnya pas ini, jatuh ini, Pahnya itu gini, langsung ini di belakangnya, kepalanya langsung di belakang. Makanya saya bopong itu, saya ambil itu, saya lihat sambil takut ada darah kan, oh, nggak ada darah, batunya itu loh, padahal batu keras itu loh udah. gitu ya. Memang. Om Swastiastu. Hari ini saya Kadek Fon Bali berada di Geria Agung Trenggana Manuabe yang bertepatan di Banjarguliang, Desa Pejeng, Gianyar. Ampuro ide, titiang wajah habiskan ide, ampuro pemangat ide, mangda titiang kan kening cakrabawa. Titiang wajah habiskan ide, panita empu, yoga ananta purusa daksa Manuabe, Swastiastu ide. Lan ide panita empu, eke wijenana suara. Saking Desa Depehe, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Hari ini saya Kadek Fon Bali yang bertepatan di hari Minggu, Umanis Tumpak Kandang. Saya ingin bertanya beberapa hal kepada Ide Sulingge karena ada beberapa hal yang membuat saya bertanya-tanya mengapa saya ingin tangkil ke Geria Agung Trenggana Manuabe. Pertama-tama yang ingin Titiang tanyakan kepada Ide Sulingge saran beli kadek. Nah gini dong, banyak sekali nih hal-hal yang ingin kita tanyakan kepada Ida. Kan dulu pada saat proses pembangunan pura yang berada di Pudok Dawon itu kan pernah terjadi suatu perdebatan ke Ida. Perdebatan itu untuk proses pembuatannya Padme ngelayang kelinggih untuk ide yang pespatin ke Ida. Nah setelah itu pada saat terjadi proses perdebatan itu kan wenten terjadi sesuatu terjadi sesuatu tragedi, tetapi Titiang hanya mendengar tragedi nikel wenten seseorang gitu yang jatuh pada saat itu. Tetapi Titiang ingin bertanya-tanya gitu, kenapa bisa sampai jatuh. Nah, dan lalu pada saat terjadi proses perdebatan itu dan juga pas dengan waktunya itu terjadilah gelang catur datu gitu. Nah, ini kan identik dari yang yang berada di Pura Pudok Dawon kayak gitu. Warna kuning, merah, hitam dan dan putih kayak gitu. Nah, terjadilah gelang catur datu kayak gitu. Makanya Titiang bertanya-tanya kayak gitu. Ampura niki Titiang wenten iwang Titiang ndas segera ke Sinampura lagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Ide untuk menyampaikan suatu hal mengenai proses pembuatan pembangunan Pulau Padme Ngelayang di Pudok Dawon. Awalnya Ide ditugasi oleh Ida Nabe untuk memenat Ida Nabe ring beliau Bapak Sukowati untuk ngiring Ide mereka ring genah ring Pudok Dawon sareng Kak Amer niki drivernya niki Made Kabeti Widiantara untuk ngiring itu rauh ring Pudok Dawon. Sesampunnya rauh atau setelah sampai di Pudok Dawon untuk menasijo di sana proses pembicarakan harus mengatur ke sana ngatur saksi pegawai itu harus ada itu. Nah saat itu untuk mencari cana tenuisan tali terlupa mangkel cana. Tetap kita ada canang yang masih tertinggal udah ada beberapa cana itulah yang diaturkan di sana. Dalam proses ngatur cana mengadakan suatu konsolidasi atau membicarakan tentang dinggih Padme Tido dalering dinggih Padme Ngelayang. Nah dari Ida Nabe sanerauh niko Ida Nabe ring beliau perawan Ida Nabe dapat ring dapat sinun kamera dan sinun berputra mengodak sebung kaso ikut salah sebagai swingi sana siosan dan
niko. Nah, dalam proses niko karena mencari cara untuk mengatur proses pembuatan biar ada pejati, karena dengan pejati itu kan kesujatian untuk membuat suatu pelinggih harus nyanten lewat pejati. Nah, adalah seseorang pemangku dari bawah yang ungu-ungu nengteng pejati. Pejati. Nah, setelah sampai di atas pemangku niki ini langsung mengaturkan pejatinya diasakan. Nah, dalam mengaturkan pejati diasakan, saat itu ada sesuatu hal di luar prediksi. Pemangku niko mengaturkan sendiri, penunas cican sendiri. Nah, tersambungkanlah dengan sesuatu, langsung pemangku niko langsung megedabyuk. Nah, jatuhlah kepalanya berbenturan di pondasi di bawah niko, pondasi di bawah Padmo 3. Nah, niko dari proses megedabyuk mau berbentur di kepala niko, proses pembicaraan untuk masalah Padmo Melayang itu menjadi seperti terdiam dengan adanya pemangku yang jatuh tersadarkan diri. Nah, dengan terjatuhnya niko langsung otomatis seperti menunjukkan pituduh bahwa emang benar-benar pelinggih Padmo Melayang itu harus didirikan di sana, yang menjadi perdebatan. Dan di sanalah di tempatnya mangku niki jatuh lah pas letak pelinggih Padmo Melayang. Itu yang bisa kita sampaikan proses pembuatan atau pembicaraan mengenai pembuatan Padmo Melayang. Sukses banget Iki dan untuk penjelasannya. Nah, berarti pada saat waktu itu wenten jero mangku dawang nikel. Waktu itu wenten jero mangku yang mengaturkan pejati. Pada saat melakukan pejati nikel, wenten melakukan perdebatan juga kan kan? Nah, pada saat ada jero mangku yang jatuh nikel, stoplah perdebatan nikel itu langsung stop. Lalu memang harus dibangunkan pelinggih Padmo Melayang nikel untuk linggih hidup antara yang kesempatan. Niki suksuman Niki untuk penjelasannya. Pikir saja udah mau hujan Niki yang mau belajar nerang Niki monitor jam wenten lupa dari lupa du Bali Niki Niki pabriknya di Bangli gitu. Oh, Niki rupanya kurang lebih Niki sampai besok Niki Niki yang hidupkan rupanya biar menambah suasana yang tenang, biar lebih harum gitu. Niki gerinya itu Niki biar lebih harum gitu. Hidupin mantan Niki 1 jam gitu. Oh, hidupin 1 jam. Organik ya nih. Organik Niki, aromanya herbal Niki. Kalau kena asapnya Niki kan panas gitu. Ya ini kena api ini panas gitu. Iya kan. Kita beli penyok-cokanan kita. Nah, kan? Harum ya. Kan harum kita. Nanti kita. Gratis nih kita. Udah gratis, bagus lagi. Hebat nih gitu Bali. Kenten para masuk semua atur cincang ide sampun menjelaskan proses perdebatan pembuatannya Padmo Puro Melayang pelinggih ide Batara yang Kospati. Mungkin Cicang bertanya sarang Sugro Cicang Mojah abisikan ide Padita Empu Eke Wijenana Suara saking Geria Giri Agung Pranata Kesuma saking Desa Depohe Kecamatan Kubutamaan Kabupaten Buleleng. Nah, Sodiastu nak kadek Pon Bali. Sodiastu ide sarang anak kadek. Ide pada kesempatan ini sangat berbahagia karena Ide sudah bertatap muka langsung di Geria. Ide apalagi
di samping itu ada dupa-du Bali yang sangat harum dan sangat semerbak, membuat perasaan kita pasti akan mencapai di alam nir, yaitu ketenangan, kan begitu, di alam Tuhan itu sendiri. Begini nak, ide pada saat Welaka, yaitu 2016, ada sebuah proses di mana pada saat itu, kalau tidak salah, yaitu hari Sabtu, yaitu Saraswati. Pada saat Saraswati tersebut, Ido pertama kali berencana melukat di pantai Padanggala. Itu awal ceritanya. Kemudian Ido pada saat itu masih Welaka, dibelikanlah canang atau pejati oleh Ido istri. Pada saat itu kan masih Welaka. Nah, dengan tujuan pejati tersebut dipakai untuk melukat di pantai Padanggala. Kemudian karena situasional, Ido istri pada saat itu aja melukat, belum ada waktu. Kemudian Ido juga hubungi teman Ido untuk ikut melukat, yaitu namanya Guru Andika. Ido telepon beliau, ayo kita melukat. Nah, akhirnya beliau tidak ada waktu. Akhirnya batal lah proses terjadinya melukat di pantai Padanggala. Padahal pejati sudah ada. Nah, begitu nih nak. Kemudian besok paginya, pejati yang notabene harus dibawa ke Padanggala, akhirnya Banten pejati itu dibawalah ke Pundok Dawa, yaitu untuk melakukan proses persembahyangan atau muspa secara pribadi. Kan begitu dulu. Nah, kemudian itu dari bawah ini berjalan dari bawah, dari parkir, kemudian Madio sampai di atas. Kemudian Ido pada saat itu kan masih Welaka, bertemulah dengan beberapa sulinggih. Di antaranya beliau sudah menjadi seorang sulinggih, yaitu Ido Kakyang Brabang, kemudian Ido Ring Sekawati, dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu kita belum pada kenal ini, sama sekali belum pada kenal. Akhirnya singkat cerita gitu nih nak, pada saat itu Ido dengan percaya diri pada saat itu nak, Ido karena membawa yang namanya Banten pejati, maka Ido lingyanglah di tempat asagan. Ini baru berbentuk asagan nak, berbentuk asagan. Nanti kalau mau lihat nak, ada fotonya, nanti akan tak kirim ke nak. Kemudian setelah Ido di sana itu ngaturang piuning gitu. Setelah selesai ngaturang piuning itu nih, tidak tahu apa yang terjadi sama sekali. Nah, setelah Ido sudah beberapa lama baru tersadarkan diri, ternyata Ido pada saat itu dibopong dan dipangku oleh Nana Kadek ini itu. Padahal Ido pada saat itu belum kenal sama Nana Kadek. Itu ceritanya. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya, silakan tanyakan kepada Kadek apa sih sebenarnya yang terjadi. Itu hanya semua. Oh, berarti beli Kadek pada saat waktu itu yang membopong juru mangku nike. Ya, jadi yang makin kan Ido makin. Oke. Kenapa nih ke beli dek? Coba beli dek jelaskan. Oke, dan cerita gede kan sambung disampaikan juga yang kesana itu adalah sebagai driver, jadi mengantarkan Ido, sarang Ido Nabe, sarang Kak Amen. Jadi dari Sekawati bertiga di dalam mobil, jadi kita berangkat langsung ke Pundok Dawa. Jadi posisi Pundok Dawa itu dulu masih batu semua, jadi masih batu, masih dasar ya, dasar pun masih batu banyak sekali. Nah, yang dibilang Ido tadi itu asagan itu terbuat dari bambu.
Nggih. Jadi bambu paling berapa 2 meter kayaknya itu, panjangnya, tingginya paling 1 meteran. Jadi masih belum ada apa-apa di sana. Baru kita proses pembongkaran segala macamnya. Nah, yang tadi bagus ceritanya, aneh tapi nyata. Nah, tadi Ida sudah menjelaskan bahwa kita sebenarnya membawa suatu misi ke sana, ke Pulau Dawo itu. Nah, dia kan sebagai driver, saya kan hanya menguping dari pembicaraan di dalam mobil. Oh, ternyata ini kita ada misi ke sana. Itu yang pikir sendiri. Cuman kita memang tidak menyiapkan sesajen, karena di sana misinya adalah perdebatan tentang pelinggih ngelayang, Padmo ngelayang ini. Nah, di awal itu adalah Padmo 3 sikut atau ukurannya sudah ada. Baru sampai di dasar saja, belum Padmonya belum, baru di dasar. Nah, di pinggir-pinggir itu masih ada batu-batu pecahan banyak sekali. Nah, habis itu tiang kebetulan tiang pengabeh, jadi tiang ikuti kemana itu, saya selalu tiang ikuti karena tiang juga posisi batu seperti itu dengan ide nak lingsir kan, siapa tahu kepleset, biar kita sigap juga kan itu. Jadi tiang ikuti, habis di atas terjadilah perbincangan. Nah, di sini perbincangan memang kita anggap sudah final itu. Kalau kita bahas lagi kan nanti membuka lagi opini masyarakat. Jadi biar tidak terlalu luas. Jadi ada perbincangan di sana yang menghasilkan bahwa bagaimana kalau kita mengaturkan sesajen. Nah, di sini saya juga, waduh, saya tidak bawa sesajen nih. Nah, itu di mana ada? Saya nggak bercanang. Ada bawa canang. Wah, di mana ada canang? Oh, ini ada yang digantung. Nah, jadi orang-orang proyek sana itu kan biasa ngadiri canang sebelum kerja. Ada masih sisa sedikit. Nah, ada nggak pejati? Nah, ditanya lagi gitu saya. Pejati. Nah, saya lihat kan kalau itu masih lihat ke bawah karena masih memang pure kayak bukit juga, bukit baru dipotong itu. Oh, itu ada pemangku. Nah, ada pemangku bawa pejati. Nah, ini dibawa pejati ke atas ini sama pemangku ya. Dia kebetulan posisinya memang di sebelah Asagan, dan ide-ide ini semua di sebelah Asagan karena masih berdebat kan. Masih ada pembicaraan khusus lah di sana. Kemudian Tiang tahu betul pembicaraan itu karena Tiang mengikuti. Kemudian pemangku ini datang, langsung dibuka pejatinya. Kemudian ditaruh. Tiang kira kita adanya dari Sulingih yang akan disuruh untuk mengaturkan. Gitu. Ternyata sendiri diaturkan sendiri, langsung hidupin dupo sendiri, diaturin. Yang mengaturkan Sendiri. ide lawak kita. Dawang dulu waktu lakonya ya. Habis diaturkan mungkin ada beberapa kali ayaban, jatuhlah itu buat. Nah, jatuhnya Pas ini. jatuh ini. Mm-mm. Nah, kan bilikannya kan gini, refleks nih berarti. Apa pas Udah jatuh nah waktu ide jatuh itu sudah jatuh ke batu kepalanya? ke Apa batu. Kan ada dasar. Nggih. Dasarnya Padmo Tido, di sebelah itu banyak tumpukan batu. Batu yang tajam-tajam. Batu tajam, batu-batu yang habis potong-potong Habis itu potong. yang kita sekarang dipakai untuk dasar. Nggih. Jatuhlah pemangku itu, Tido waktu jatuh. Nggih. Jatuh, por. Nah, saya kan namanya kan tidak mungkin Tiang sigap untuk mengambil yang jatuh kan. Jadi setelah jatuh baru Tiang ambil kan. Oh, gitu. Ya, setelah itu Tiang ambil, Tiang bopong tadi, Tiang ambil. Memang kondisi berat beliau tidak seperti orang normal. Jadi emang gampang Tiang ambil. Oh. Set Tiang bopong seperti ini. Beliau masih belum sadar. Jadi diambil oleh dempu, dikasih tirta, sadarlah beliau. Langsung sadar. Langsung ini ya. Kenapa? Ada apa nih? Nah, Itu. Niki, jangan nanya Niki Blidek. Kalau menurut Blidek, pada saat seseorang kejatuh di batu nih kok, biasanya kan, oke lah, Minimal lah. ya mudah-mudahan minimal bencol bahasa bencol, Bali ya, minimal atau memar lah. memar. Jadi Yang kedua berdarah lah. Ya. Kan batu tajam-tajam nih. tajam-tajam sekali. Pada saat waktu itu, Itulah Apa yang yang terjadi itu di yang kami? saya khawatirkan dulu. Ya. Karena kita mau membangun pura, jangan sampai ini cemon. Terjadi ada Ya. pertumpahan darah di sana, walaupun luka kan seperti itu. Tiang bopong, Tiang lihat di belakang kepala beliau. Tiang lihat, tidak ada apa, aman. memar, tidak ada. Aman. Padahal itu kebenturnya di batu. Iya.
batu padas habis potong lagi itu. Habis itu dia ambil emang ringan dia. Ringan habis itu dipercikan Tito oleh ide Mul. Jadi setelah dipercikan Tito itu langsung ide bangun gini, melihat ke atas. Tiang sampai merinding nih kalau ceritanya emang agak sulit. Beliau bingung, bangku bingung. Di mana saya nih gitu. Jadi setelah ini tiang sadarkan, ini menang dumun, diam dulu bangku gitu. Saya bilang. Jadi saya suruh memang duduk dulu, gitu. Tapi sambil saya pegang gitu. Sambil beliau mengingat. Terus beliau bertanya, kenapa? Di mana saya nih? Kenapa? Nah, saat itu setelah beliau agak siuman, baru tiang ceritakan bahwa begini tadi dapat jatuh atau rumah jati. Nah, cerita tadi itu memang waktu itu langsung perdebatan yang memang kita mau mengadakan Padma ngelayang itu sepintas sepi, langsung sepi. Jadi tidak ada pembicaraan. Seolah-olah gini loh kalau bahasa saya, sini dah tempatnya gitu. Iya. Jadi semua udah setuju, langsung setuju. Jadi Jermangku ini jatuh. saat itu jatuh, waktu nikah. belakang itu jatuh, langsung setuju. Yang juga ini, gitu lah. Nah, disuruh lah waktu itu aku setelah Ido Niko bangun, Oh, iya. pemangku yang ajak bangun, kemudian Ido Sinu, orang Ida Nabe menyuruhlah kita mengambil kayu untuk mengukur dasar dari Padma Ngelayang itu. Bahasanya seperti ini, bahasa Indonesia ya. Nah, coba ukur itu ada enggak segini ukurannya. Nah, kita berdua jadi seorang Ido mengambil kayu nih, perkiraan kan. Wah, ada. Ya di sana ada. Memang tempat beliau. Memang di sana ya. Kalau kita berbicara agak mistik sedikit, ada sesuatu yang waktu itu yang menghantam pas di sana, kemudian semua melihat. Jadi yang namanya Sulingge, apalagi Sulingge kita, Sulingge Pasak kan, memang sebelum dia menjadi Sulingge kan sudah diuji untuk niskalanya. Memang waktu itu semua melihat, langsung terdiam. Wah, besar, benar-benar besar, dan memang di sana beliau. Itu. Nah, itu mungkin setelah itu siuman itu mungkin itu. Nah, sekarang kembali titiang ke Ido nih ke Ido. Nah, pada saat Ido jatuh nih ke Ido, nah Ido kan nggak sadar nih ke Ido. Kok tiba-tiba Ido Ido sedang memantra, mepuja nih ke zaman itu. Daun kan kantun Jermangku nih ke. Ido memantra, nah Ido jatuh nih ke Ido. Nah, pada saat Ido pingsan nih ke, apa yang Ido rasakan itu? Apakah, nah, bilang dah. Tiang ini kan atlet judo itu, ampun nih kita. Tiang atlet judo. Di judo diko wenten prosesnya namanya cekekan. Kalau pas tiang dicekek nih ke, awal-awal sakit gitu. Tetapi pada saat sudah pingsan, tak merasa apa-apa itu. Pokoknya langsung blak pingsan kita. Nah, kalau Ido pun tapi pada saat jatuh blak, aduh sakit, tapi ampun tidak bisa mengungkapkan, tapi langsung jatuh pingsan kita Ido. Ido bertanya sebenarnya nak yang bertanya ke sana. Kemana posisi Ido jatuh? Apakah ke muka atau ke belakang pada saat itu? Ke belakang, karena itu posisi itu sebenarnya kan di depannya kita yang sedang berbicara kan. Tadi sedang ada berdebat di sana, posisinya kan di depan di asa gitu. Ido itu gini ya, ini anggap asa ya. Ido aturan seperti ini. Bahnya itu gini, langsung ini di belakangnya. Kepalanya langsung di belakang. Maka saya bopong itu saya ambil itu, saya lihat sambil ada luka anak itu. Saya takutnya kan itu mengada-ada. Pertama itu yang saya takut. Ini mengada-ada nanti ini. Jadi saya coba saya lihat ada memar. Kalau ada memar biasanya kan mengada-ada kan. Kalau kita di Bali, coba dia ambil, enggak ada memar. Dia lihat juga ada darah nak. Takut ada darah kan. Enggak ada darah. Batunya itu loh. Padahal batu keras itu loh udah. Gitu ya. Memang ke belakang gitu waktu itu. Jatuhnya itu langsung di belakang, posisi belakang Niki door udah langsung kena. Maka dia ngambilnya dari bawah kena langsung. Begini, kembali ke cerita awal jadinya, yaitu pada saat Ido sembahyang kemudian tidak sadarkan diri
Karena apa yang terjadi Ido sudah tidak tahu. Cuman pada saat Ido tidak tahu dan tidak sadarkan diri, namanya tidak sadarkan diri pasti tidak tahu apa-apa, kan begitu. Nah, pada saat itu seingat Ido nih, karena prosesnya sudah lama, yang Ido lihat pada saat itu adalah ada 4 sinar. Kemudian sinar yang pertama berwarna putih, kemudian yang kedua berwarna merah, kemudian berwarna kuning, kemudian berwarna biar 4 apa ya? Hitam. Jadinya 4 warna. Ini ada 4 sinar yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, setelah sinar itu menjadi satu kesatuan yang utuh, maka tersadarlah Ido gitu. Ini baru ingat di mana ini, apa yang terjadi. Baru Ido menanyakan kepada seseorang. Ternyata seseorang itu adalah Kadek. Pada saat itu Ido belum kenal. Kemudian pada saat proses Ido melakukan proses persembahyangan itu, di Pundo Dao itu ada banyak orang, yaitu sedang bergotong royong. Jadinya banyak ini yang melihat proses terjadinya sesuatu hal yang menimpa Ido pada saat itu. Itu Nena. Kemudian singkat cerita, datanglah dengan tergopoh-gopoh. Nah, Guru Wayan Sudiarse, Ketua Mahagudro Kabupaten Klungkung. Dengan tergopoh-gopoh ini dari bawah. Terus pada saat itu Ido dipanggil, beli mangku gitu, karena beliau kan bahasanya bahasa akrab. Beli mangku. Katanya beli mangku tuh nih ulung atau jatuh. Ada apa itu? Gitu ceritanya. Langsung Ido jawab, masalah tiang jatuh, tiang ulung, tiang tidak tahu. Tidak tahu nih apakah benar jatuh dan tidak. Tidak tahu karena tidak sadar. Nah, kemudian ditanyalah oleh Guru Wayan Sudiarse, apa yang beli mangku lihat? Itu ceritanya. Ido sampaikanlah pada saat itu. Ido masih olah ke. Begini Guru, yang Ido lihat tadi ada 4 sinar, yaitu merah, hitam, putih, kuning, bergeromol menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, kemudian nyemplenglah Guru Wayan Sudiarse. Catur datu. Gitu ceritanya. Langsung selesai. Tidak ada pembahasan lagi. Gitu nah. Semua Ido, Niki untuk penjelasannya tadi. Nah, Niki kembali saya ke Beli Kadek nih. Beli Kadek, bener nggak Beli Kadek? Pada saat jatuh nih kok, kan tablak gitu loh. Ya. Pasti kalau orang awam, oke lah, jangan kan orang awam. Kalau tiang sendiri pun di sana pasti berpikir, minimal Niki benjol. Ya. Kalau nggak berdarah karena batu ini kan tajam-tajam gitu. Yang ingin menekankan lagi sama Beli Kadek, menekankan lebih bertanya, saja dong Beli Kadek. Saja. Jadi saja 100% gitu. Jadi ini bukan yang mengarang cerita gitu. Emang itu kejadiannya pure benar terjadi, dan memang kita tidak pernah istilahnya kita adakan yang seperti itu, enggak. Tiang pun enggak tahu di mana waktu mangkunya itu datang, dari mana beliau, dan baru sekarang kita ketemu lagi gitu. Iya, dari berapa tahun berarti itu? Udah Berarti hampir 8 tahun. 8 tahunan. Udah 8 tahun. Ya, baru sekarang lagi ketemu. Kejadian itu Ya. baru sekarang. Oh, Berarti pada saat Ido muka sulingnya berarti Beli Kadek dan berarti kayak tan uning gitu. Mangku yang dulu ini sudah mungat pun saya nggak tahu. Itu. geng. Jadi memang benar-benar pure asli kejadiannya seperti itu, dan memang ada perdebatan waktu membuat itu. Memang beliau jatuh di batu pun memang
tiang lihat dari mata kepala dia sendiri. Sungsumang niki untuk penjelasannya berikan. Oke. Niki untuk ide pada tempuh sarang ide pada tempuh kesimpulan dari pembahasan yang Titiang tanyakan tentang terjadinya perdebatan kenapa dibuatkan Padme Ngelayang Peligih Hidup Betara yang Pasupati dan mengapa di Pura-Pura Dawa identik dengan gelang catur datu. Kenten sudah dijawab dengan gamblang oleh Ida Padita Empu, sarang Ida Padita Empu, sarang Beli Kadek. Kesimpulannya, di Pura-Pura Dawa nika bukanlah semata-mata para tokoh-tokoh Pasek, para penglingsir Pasek ingin memindahkan pura dari dasar Buana Gegel dengan gampang memindahkan ke Pura-Pura Dawa bukan hal gampang seperti membalikkan telapak tangan. Maka dari itu kita sebagai warga Pasek harus tetap bersatu, semangat demi pura yang megah ini. Kita harus menjaga bersama-sama bagaimana keutuhan Pasek supaya tidak tercerai-berai, terpecah belah. Titiang sinep untuk para besanti. Om Santi 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 Om.